Dua legenda hidup Indonesia, Taufik Hidayat dan Sony Dwi Kunchoro, memberikan harapannya terkait sosok Ketua Umum PBSI yang akan dipilih nanti, yakni peduli bulu tangkis dan bisa cari dana. PBSI akan melaksanakan musyawarah nasional atau Munas di Surabaya yang akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Agustus mendatang. Munas PBSI dalam rangka memilih Ketua Umum PBSI yang baru, di mana Agung Firman Sampurna yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PBSI, yakni periode 2020 dan 2024, akan berakhir masa jabatannya di akhir tahun ini. Rencana pemilihan itu ternyata cukup memberi perhatian pada pelaku bulu tangkis. Taufik Hidayat misalnya, ia memiliki harapan kriteria yang akan memimpin induk organisasi bulu tangkis kelak. Siapapun yang menjadi ketum harus bisa membangun struktur organisasi yang kuat dengan merekrut orang-orang yang kompeten menjadi pengurusnya, kata Taufik dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Spot. Pro dan kontra pasti ada, tapi yang harus dilihat adalah niat tulus dalam memperbaiki masalahnya, ujar Taufik Hidayat lagi. Menurut Taufik, permasalahan badminton di Indonesia adalah pengembangan di daerah. PBSI terlalu sibuk dengan pelatnas, sementara daerah kurang diperhatikan. Padahal aset-aset atlet potensial bisa didapat dari daerah kan? Dia mempertegas. Menyoal mengapa Ketua Umum PBSI tidak dijabat oleh mantan atlet seperti dirinya, peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu punya pandangan lain. Negara kita belum 100% mengakomodasi kebutuhan perkembangan olahraga ya. Jadi tugas utama ketum itu adalah mencari pendanaan juga. Nama besar di dunia olahraga belum tentu mampu mendapatkannya, ujar Taufik Hidayat. Taufik Hidayat sendiri menilai PBSI sejatinya sudah punya sosok yang dianggap cocok memimpin bulu tangkis Indonesia saat ini, yaitu Muhammad Fadil Imran yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024. Pak Fadil tidak punya kepentingan lain selain memajukan bulu tangkis Indonesia, ucap Taufik Hidayat. Saat bekerja di tim ad hoc, saya melihat beliau sosok yang dekat dengan atlet dan pengurus lainnya juga. Ya mungkin karena beliau hanya sekjen dan ada ketum kan, hal ini belum terlihat sebelumnya, kata Taufik Hidayat. Di sisi lain, Sony Dwi Kunchoro mengungkapkan hal senada, di mana pengalamannya berjumpa Fadil Imran secara langsung membuatnya merasa dihargai. Bukan hanya itu, Muhammad Fadil Imran juga rajin berdiskusi dengan para mantan atlet bulu tangkis atau seorang legenda-legenda bulu tangkis Indonesia. Menurut saya, Pak Fadil sosok yang peduli dengan bulu tangkis, apalagi setelah masuk menjadi sekjen PBSI kan, kata Sony Dwi Kunchoro. Mantan atlet-atlet dikumpulkan, lalu diajak diskusi bagaimana caranya membuat program yang tepat untuk atlet muda agar bisa mengharumkan nama Indonesia, ya di pentas dunia kan. Tentunya, ya bisa dibilang hati Pak Fadil ini sudah di bulu tangkis dan sosok yang tepat sih menurut saya agar bulu tangkis Indonesia semakin maju, ujar Sony Dwi Kunchoro. Sebagai catatan, untuk menjadi Ketua Umum PBSI minimal harus didukung oleh 10 PBSI provinsi melalui dukungan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Adapun Fadil Imran diketahui mendapat dukungan dari sejumlah PBSI provinsi, antara lain Ketua Umum PBSI di Yogyakarta, kemudian Ketua Umum PBSI Bangka Belitung, Ketua PBSI Banten, Ketua PBSI Riau, Ketua PBSI Aceh, Ketua PBSI Jawa Timur, Ketua PBSI Kalimantan Barat, Ketua PBSI DKI Jakarta, dan Ketua Umum PBSI Jambi. Lalu Ketum PBSI Sulawesi Utara, Ketua PBSI Bengkulu, Ketua Umum PBSI Papua, Ketua Umum PBSI Sumatera Selatan, Ketua Umum PBSI Maluku, Ketua Umum PBSI Kalimantan Tengah, Ketua Umum PBSI Kalimantan Utara, Ketua Umum PBSI Gorontalo, dan Ketua Umum PBSI Sulawesi Tenggara.